Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilman nura wa burhanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah Bapak. Baik, Bapak. Masih semangat ya? Semangat. Masih Bapak. Ya. Masih dong. Pada materi hari ini kita akan membahas mengenai surat Al-Fatir ayat 32 dan 33. Jadi sebelum nanti kita pembelajaran ini, Bapak kasihkan dulu materinya, bisa dipahami terlebih dahulu, nanti akan Bapak berikan pertanyaan agar dari anak-anak bisa menjelaskan. Jadi mohon untuk bisa dipahami terlebih dahulu ya. Iya Bapak. Oke, waktunya sudah 15 menit. Sudah dipahami semua ya? Bisa. Insya Allah Ya sudah Pak. Bapak. Sebelum kita membahas materinya, alangkah baiknya kalau kita baca terlebih dahulu dari kedua ayat tersebut. Nah, nanti untuk membacanya bergantian ya, tidak semuanya. Jadi nanti Bapak tunjuk beberapa anak membaca surat ya, ayat yang ke-32, kemudian ayat yang ke-33. Mungkin untuk yang ayat ke-32 bisa dari Faiza, Rahmat, sama Fian. Baik, langsung saja ya. Monggo dibaca untuk Faiza, Rahmat, dan Fian yang ayat 32 beserta artinya. A'udzu Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal Ladzina istafaina min ibadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم. Artinya, kemudian itu kita wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang berteman, dan di antara mereka ada yang pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Baik, terima kasih. Selanjutnya berarti sisanya Farid, Triwasesa, dan juga Nurwati untuk membaca yang surat yang ayat ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Artinya mereka akan mendapatkan surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di dalamnya ialah sutra. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang ayat ke-32 tadi ada yang bisa menjelaskan kandungannya? Saya, Bapak. Ya, silakan. Menurut Al-Quran Surat Al-Fatir ayat 32, ada 3 golongan umat Nabi Muhammad. Yang pertama yakni Zalimun li nafsi, yang kedua Muqtasid, yang ketiga Sabiqum bil khairat.
Baik, bagus. Faiza, ada 3. Untuk yang golongan zalimun li nafsi, ada yang bisa menjelaskan siapa itu golongan zalimun li nafsi? Saya, Pak. Ya, Triwasesa. Silakan. Mulinafsi itu adalah golongan orang-orang yang menganiaya diri sendiri. Maksudnya orang-orang yang kesalahannya lebih banyak daripada kebaikannya. Oke, bagus. Nah, kemudian ada golongan muktasid. Sedangkan untuk golongan muktasid ini bagaimana? Apa ada yang bisa? Saya. Ya, silakan. Haro. Muktasid itu golongan orang-orang di pertengahan, Bapak, di mana orang itu kebaikannya itu sebanding dengan kesalahannya. Oke, bagus. Untuk golongan sabiqum bil khairat, siapakah golongan sabiqum bil khairat tersebut? Zara lagi, Pak. Wah, bagus. Sabiqun bil khairat itu golongan orang yang kebaikannya itu banyak tapi kesalahannya sedikit. Nah, kemudian dari setelah dijelaskan tadi mengenai golongan, ada muktasid, sabiqun bil khairat, dan juga zalimun li nafsi. Selanjutnya juga dalam ayat ke-32 disebutkan juga bagaimana nantinya ketika masuk surga umat Nabi Muhammad itu juga terbagi dalam 3 golongan. Proses masuknya. Ada yang bisa menjelaskan 3 golongan tersebut? Apa saja? Saya, Pak. Silakan, Farid. Jadi umat Nabi Muhammad nanti akan terbagi menjadi 3 golongan pada saat masuk surga. Golongan yang pertama yakni golongan yang masuk surga tanpa proses hisab. Golongan yang kedua yakni golongan yang akan masuk surga dengan proses hisab yang cepat dan mudah. Dan yang terakhir golongan yang ketiga yakni golongan yang masuk surga susulan. Selanjutnya, setelah dijelaskan oleh teman kalian Farid, ada 3 golongan juga yang masuk dalam proses masuknya surga, yakni ada yang langsung tanpa hisab, ada yang pakai hisab tetapi cepat, dan ada yang susulan. Nah, dari 3 golongan tersebut ketika masuk surga prosesnya pasti ada yang ada pengaruh ada sebuah pekerjaan mungkin waktu di dunia sehingga bisa mengakibatkan ketika masuknya itu ada yang cepat, kemudian ada yang tanpa hisab. Nah, apa ada dari salah satu kalian yang bisa menyebutkan sikap-sikap apa saja atau perilaku apa, kenapa orang tersebut bisa masuk, ada yang tanpa hisab, kemudian hisabnya cepat, ada yang susulan, ada yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Fian ya, silakan Fian. Ya, dari golongan yang pertama yaitu golongan masuk surga tanpa hisab. Karena pada masa hidupnya selalu kompetitif dan berbakti dan berbuat kebajikan terus, Pak. Untuk yang golongan yang kedua yaitu golongan masuk surga yang melalui proses hisab yang mudah dan cepat. Karena pada masa hidupnya cukup kompetitif, tetapi masih suka meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, Pak. Untuk yang ketiga yaitu golongan masuk surga susulan. Karena pada masa hidupnya tidak berjiwa kompetitif dalam berbakti dan berbuat kebajikan. Di samping itu juga banyak melakukan kesalahan, Pak. Baik, bagus sekali penjelasan dari Fian tadi. Nah, biasanya dalam sebuah kandungan surat, apalagi yang berkaitan dengan sebuah akhlak seperti ini tadi, ada hubungannya dengan akhlak. Apakah ada bisa dicontohkan dari kalian menyontohkan perilaku yang mencerminkan dari kandungan surat Al-Fatir ayat 32 tadi? Saya, Bapak, saya. Ya, silakan Rahmat ya ini. Silakan Rahmat. Jadi perilaku yang mencerminkan surat Al-Fatir ayat 32 itu kita berusaha mengamalkan seluruh
sedikit-sedikit lah ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian kita juga berakhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari dengan ilmu dan akal yang sesuai dengan syariat. Ya, bagus. Itu tadi kita sedikit memahami mengenai kandungan dari yang ayat 32 ya. Nah, selanjutnya ada dari ayat 33 dari surat Al-Fatir. Saya coba lagi Pak, teman-teman udah semua Pak. Iya. Iya, jadi di surat Al-Fatir ayat 33 itu Pak, kita itu dijelaskan mengenai keadaan manusia yang dimasukkan ke dalam surga Aden. Jadi mereka itu semua itu memiliki ruangan masing-masing gitu Pak. Kemudian mereka diberikan perhiasan oleh Allah dari emas dan mutiara. Kemudian mereka juga mengenakan baju dari sutra yang halus dan lembut Pak. Baik, bagus sekali. Secara keseluruhan dari para siswa sudah bagus ya, bisa memahami dengan cepat materi yang disampaikan. Jadi sedikit lagi mau Bapak jelaskan. Jadi untuk kandungan surat Al-Fatir ayat 32 tadi ada 3 golongan dari umat Nabi Muhammad, yakni ada golongan zalimul nafsi, yaitu orang-orang yang menganiaya diri sendiri, orang yang kesalahannya dominan atau lebih banyak dari kebaikannya. Kemudian ada golongan muktasid, yakni orang pertengahan, orang-orang yang kebaikannya sebanding dengan kesalahannya. Dan yang golongan terakhir ada golongan sabiqun bil khairat, yakni orang yang selalu cepat berbuat kebaikan. Nah, selain dari 3 golongan tersebut, dari ayat 32 juga dijelaskan mengenai proses masuk surga dari umat Nabi Muhammad juga terbagi dalam 3 golongan juga, yakni ada yang tanpa melalui proses hisab, kemudian ada yang melalui proses hisab tetapi hisabnya cepat, ada juga yang melalui masuk surganya secara susulan. Nah, ini diakibatkan ketika orang yang masuk dengan proses hisab tanpa proses hisab ini karena masa hidupnya tadi selalu berbuat kebaikan, di mana kebaikannya lebih dominan dari kesalahannya. Nah, tadi dijelaskan oleh Vian bahwasanya masa hidupnya selalu kompetitif. Kemudian ada yang melalui hisab tetapi hisabnya tepat, yakni orang yang cukup kompetitif tapi masih meninggalkan sunnah. Tetapi yang masuk surga susulan, yakni orang yang tidak memiliki jiwa kompetitif, samping juga banyak melakukan kesalahan. Mengenai contoh perilaku yang mencerminkan surat Al-Fatir ayat 32, yakni adanya usaha untuk mengamalkan Al-Quran, memiliki akhlak mulia, dan juga meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Tadi disebutkan meninggalkan maksiat juga. Dalam surat Al-Fatir ayat 33 juga dijelaskan mengenai keadaan kehidupan manusia di dalam surga Aden, yakni keadaannya sangat enak ya. Tadi dijelaskan ada memiliki ruang-ruang masing-masing, kemudian diberi perhiasan berupa emas dan mutiara, dan juga dikenakan pakaian dari kain sutra yang lembut. Bagus untuk kedepannya mungkin bisa ditingkatkan lagi atau paling enggak minimal dipertahankan lah kebaikan ini, kebagusan ini ketika proses pembelajaran. Mungkin Bapak rasa untuk hari ini sudah cukup ya materi mengenai surat Al-Fatir ayat 32 dan 33. Bapak harap selain kalian memahami juga bisa mengamalkan apa yang telah kalian pahami dari surat Al-Fatir ayat 32 dan 33 ini. Oke, waktu sudah mau selesai. Bapak akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.